Pagi semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Danilo Ferdiansyah. Di sini saya akan melaksanakan tugas wawancara berkaitan dengan karakter building agama dengan NIM 27025104442. Kita pada kali ini akan membahas sebuah topik yang sangat seru tentunya bersama narasumber kita. Tentunya juga ini narasumber yang gak kaleng-kaleng ya. Boleh mungkin perkenalan dulu Kak Mai. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maisha Arfi Sulaksana. Sekarang lagi kuliah semester 1, kemudian sebagai founder startup juga. Terima kasih Kak Mai untuk perkenalannya. Dan kalau boleh tahu nih, Kak Mai ini sekarang sebagai founder startup apa ya? Saya sebagai founder startup Neuropet. Masya Allah. Jadi walaupun narasumber kita ini masih semester satu, cuman pengalamannya itu nggak bisa diremehkan sekali guys. Dia sekarang juga sebagai ya founder startup ada pengalaman di situ ya Kak Mai ya. Ya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama ya. Sebagai founder startup nih di industri teknologi, bagaimana sih Kak Mai ini melihat fenomena pembajakan aplikasi yang masih dianggap lumrah oleh masyarakat Indonesia? Kalau pandangan sih cukup sedih ya, sedih terus kecewa juga. Namun yang selama saya perhatikan, yang menariknya adalah akar dari masalah ini tuh ada di pola pikir konsumen atau pengguna. Jadi mereka memiliki pola pikir yang ingin instan, sehingga egonya tuh sangat tinggi dan mempertimbangkan kebermanfaatannya sendiri tanpa melihat hasil kerja proses, kemudian eh, hal-hal yang sudah dilakukan oleh founder dan dengan tim-timnya gitu untuk menciptakan sebuah karya. Jadi kalau menurut saya, eh, karena kan yang kalau ada masalah tuh kita fokus ke solusinya ya, fokus ke solusi yang bisa kita kontrol. Karena kalau pola pikir konsumen ini kan susah kita untuk kita kontrol ya. Jadi bisa dengan cara misalkan bikin kolaborasi. Contohnya kalau untuk yang saya punya ini kan aplikasi healthcare di aplikasi untuk kesehatan ya. Nah, ini bisa kita kolaborasi dengan institusi atau pemerintah. Jadi mencari kolaborator yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih dulu gitu. Jadi nanti ketika kita udah collab, pengguna pun biaya yang akan dikeluarkan oleh pengguna pun akan menjadi berkurang dan lebih terjangkau. Jadi untuk mengantisipasi dan mencegah pola pikir masyarakat untuk membajak aplikasi seperti itu. Di proposal saya itu kayak ada disebutkan bahwa pembajakan dapat membuat kreativitas macet. Ibarat kayak developernya tuh jadi gak konsentrasi lagi kan buat membangun aplikasinya karena ya sedih juga aplikasinya dibajak. Nah, pernah nggak sih kejadian di tim Kak Mai ini? Terus bagaimana sih ini bisa mempengaruhi semangat tim Kak Mai dalam menciptakan solusi digital baru? Sebenarnya ini pernah terjadi juga sempat sekali, tapi belum diketahui ini pelakunya siapa gitu ya sampai sekarang. Dan hal itu yang waktu dirasakan tuh oleh tim panik banget kayak karena kan kami kurang kurang paham juga kalau sebagai founder karena developernya beda lagi. Jadi di situ benar-benar kayak sedih banget karena hasil yang udah desain-desain yang udah kita bikin, udah revisi gitu. Tiba-tiba ada terjadinya pembajakan aplikasi. Jadi benar-benar kayak waktu itu ada waktunya down dan mempengaruhi kinerja kita juga. Dari segi kinerja juga berkurang ya karena ada pembajakan itu ya.
Ya, Nah, itu memang kurangnya dari pembajakan aplikasi. Dari sisi pembuatnya juga turun untuk apa ya, kreativitasnya turun untuk membuat solusi digital baru. Terus juga banyak sebenarnya pengguna yang nggak sadar kalau misalkan aplikasi yang dibajak itu secara tanda kutip itu bahaya, bisa juga disisipkan malware itu kan ya. ya. Nah, pandangan Kak Mei sendiri terkait ini nih, terkait aplikasi pembajakan yang banyak virusnya itu gimana sih? Apakah valid gitu? Itu setuju sih, benar. Karena kita waktu aplikasi yang pertama itu pembuatannya masih open source. Oke. Jadi banyak bisa diakses oleh orang-orang gitu kan. Orang-orang. Oke. Jadi makanya itu salah satu faktor yang sempat ada bug karena ada virus atau apa. Jadi resikonya sebenarnya sangat tinggi sih, apalagi kalau yang mereka ngambilnya ke pembajakan atau ke yang ilegalnya pasti itu lebih tinggi lagi untuk tingkat resikonya. Ya sih, berarti untuk masyarakat juga perlu diwaspadai lagi ya, Kak Mei, ya, untuk Iya. bisalah memilah-milah aplikasi mana yang sekiranya ori dan mana yang dibajak gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah, di sini ada kecenderungan individu yang memisahkan gitu tindakan ilegal di dunia maya dari konsekuensi moral di dunia nyata. Jadi kayak melihat, oh ini aplikasi digital, jadi kayak mereka nggak melihat itu secara utuh, jadinya menghalalkan itu untuk dicuri. Nah, menurut Kak Mai, Kak, bagaimana sih Kak Mai ini memandang pentingnya integritas diri dalam menghargai karya intelektual orang lain? Itu kita bisa dilihat dari ininya, dari prosesnya. Misalkan contohnya tuh kayak dari apa ya, dari orang-orang terdekat misalkan keluarga atau teman. Jadi mereka yang melihat proses kita, oh dia pernah awalnya cuma segini, sekarang jadi udah segini gitu. Jadi dengan melihatnya proses, jadi kita juga bisa namanya dokumentasi atau nggak dokumenter. Jadi kita bisa bikin dokumenter kayak membagikan cara kita bikin aplikasi ini tuh kayak gimana sih story-nya gitu. Jadi supaya orang-orang tuh bisa melihat hasil kerja keras kita, supaya mereka bisa lebih mengapresiasi apa yang sudah kita buat gitu. Jadi bahwa para pengguna atau para konsumen tuh untuk menjadi lebih dekat kepada kita gitu, supaya mereka memiliki rasa yang rasa yang lebih dekat gitu, supaya bisa lebih menghargai apa yang sudah kita buat seperti itu. Oke, jadi mungkin kita bisa melakukan ini ya, pendokumentasian terus di-share ke khalayak ramai supaya mereka juga bisa melihat kerja keras kita gitu. Jadi ya benar sih dengan mereka melihat kerja keras tim Kak Mai gitu untuk membangun aplikasi diharapkan ya hmm, pembajakan aplikasi itu jadi berturun gitu ya. Mungkin ini juga bisa diterapkan untuk developer-developer lain atau founder startup lain untuk membuat dokumentasi dan di-share ke khalayak ramai. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini agak di luar bidang ramai, cuman Oke. kalau saya lihat cukup ini juga sih cukup kompeten. Dalam pandangan agama, hak kekayaan intelektual adalah hak milik yang sah. Nah, menurut Kamai, bagaimana sih prinsip kejujuran dan keadilan harusnya diterapkan oleh pengguna aplikasi saat ini? Setuju sih kalau sebagai pengguna harus memiliki amanah atau kejujuran gitu. Jadi ini kan bentuk respect juga dan bentuk apresiasi pengguna terhadap pembuatnya. Jadi dari sisi agama juga kan dibahas ya mengenai kejujuran, pentingnya kejujuran seperti apa. Jadi eh, dari agama juga sudah diatur gitu untuk menjunjung tinggi kejujuran. Oke, menarik, menarik. Jadi,
sebagai pengguna juga harus sadar ya terkait kebutuhan mereka tuh sebenarnya yang mana sih. Jadi bisa lebih bertanggung jawab juga ya untuk menggunakan aplikasinya gitu ya. Terus yang terakhir nih, Mai, kita udah di penghujung pembicaraan. Ada nggak pesan singkat untuk mahasiswa atau masyarakat gitu, masyarakat luas mengenai pentingnya etika digital? Hargai apa yang telah seseorang lakukan gitu. Jadi hargai proses yang telah dilakukan apapun itu hasilnya, kayak ya hargai aja gitu. Karena semua orang itu kan berproses yang dari nol sampai jadi 100 itu tuh kan terjadi dari proses. Jadi kita perlu juga untuk meningkatkan awareness kita terhadap para produser-produser. Oke, terima kasih Kak Ahmad untuk sharing sesinya pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton wawancara pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa diambil hikmahnya gitu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.